Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat Al-Quran TV 10 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita akan membahas di dalam ilmu tajwid, khususnya karena kita sudah sampai di mat, bacaan panjang, maka kita akan teruskan pelajaran kita yang kemarin. Dan alhamdulillah kita kembali ditemani oleh adik-adik kita, teman-teman kita dari SMP Islam Diponegoro. Baik, langsung saja kita akan membahas sekarang tentang mat iwad. Di sini mat, kita tahu kemarin arti dari mat adalah panjang. Iwad, ya, iwadun atau iwad itu adalah arti daripada mengganti. Mengganti apa? Mengganti tanwin menjadi mat atau menjadi fathah. Jadi yang dinamakan mat iwad di sini adalah yaitu harokat fathah tanwin dibaca waqaf selain tak marbutoh. Maksudnya harokat fathah tanwin yang selain di atasnya tak marbutoh. Jadi kalau ada fathah tanwin seperti ini ya, kalau ada fathah tanwin dibaca waqaf, maka itu namanya mat iwad. Sehingga kalau kita menemukan kalimat seperti ini, nah ini kan waqaf, mubinan, waqafnya dibaca mubina, syahidan menjadi tulisannya mubinan dibaca mubina. Nah, itu namanya mat iwad. Kenapa? Karena mengganti harokat fathah tanwin ketika waqaf ya menjadi mat tobi'i atau menjadi fathah panjang. Karena kalau kita baca apa adanya menjadi pendek mubinan. Karena kita baca waqaf, maka berubah tanwinnya menjadi mat, yaitu namanya mat iwad. Mengganti tanwin menjadi fathah, bunyinya mubina. Faham ya teman-teman ya? Nah, kalau sudah faham, banyak sekali di dalam Al-Quran. Contohnya, ghurfan menjadi ghurfa, nashton menjadi sabahan menjadi sabahan. Nah, seperti itu. Sabqon menjadi sabqon, amron menjadi amron. Seperti mungkin di surat Al-Mursalat, contoh seperti urfan menjadi urfan. Kalau al-adiyat wal adiyati dhabhan, dhabhan menjadi dhabha, dan seterusnya. Itu namanya mat iwad. Nah, kalau kita sudah paham seperti ini, tinggal praktek. Pokoknya kalau ada tanwin fathah seperti ini dibaca waqaf, selain tanwin yang ada di tak marbutoh, itu pasti namanya mat iwad. Mat tadi artinya panjang, iwad artinya mengganti fathaten, ya, tanwin fathah seperti ini menjadi fathah atau dijadikan mat tobi'i, itu namanya mat iwad. Baik, sekarang coba kita langsung pelajari contohnya. Ya, coba kita langsung baca. Fir Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ya. Ini yang namanya mat iwad. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. 1, 2, 3. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Ron, wasa'iron menjadi wasa'ira. Ro panjang apa pendek? Panjang. Kalau panjang namanya mat. Mat apa? Iwad. Artinya iwad?
mengganti. Jadi wasa'iron, tulisannya wasa'iron dibaca sa'iro, ron menjadi ro. Kalau kita baca ron pendek. Tapi kalau kita mengatakan emat kan harus dibaca panjang, berarti harus di tanwinnya diganti fathah menjadi ro. Bisa dipahami? Nah, seperti itu. Jadi wasa'iro, 1, 2, 3. Wasa'iro. Coba kita baca sekali lagi, 1, 2, 3. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Seperti itu. Wa sa'ira. Cara mengucapkannya harus tetap ditekan dan panjang. Karena yang asli itu adalah mat tabi'i. Cara membaca mat tabi'i panjangnya kan 1 alif atau 2 harokat. Begitupun dengan mat iwad, panjangnya sama. Hanya karena bentuknya berbeda, makanya kalau di Al-Quran itu beda harokat, beda baca, beda titiknya, panjang pendeknya dibedakan, pasti semuanya akan berubah dari cara bacanya, artinya. Maka kita harus hati-hati. Nah, karena di sini kita baca waqaf, maka sa'iron di dalam membacanya harus menjadi sa'iro, menjadi mat iwad, seperti itu. Baik teman-teman, untuk mat iwad kita kan sudah paham. Coba Ustadz sekarang sedikit akan mereview, akan mengulang. Masih ingat dengan pelajaran kita yang kemarin? Ya, coba perhatikan. Dengung. Bacaan? Gunnah. Huruf gunnah ada 2. Apa saja? Nun dan mim. Yang dinamakan gunnah? Gunnah ialah setiap nun dan mim yang bertasydid. Ini berarti bacaan gunnah. Gunnah harus dengung. Dengung itu harus panjang. Pertanyaannya panjang apa pendek? Kalau panjang namanya mat. Mat apa kira-kira? Mat jaizmun fasil. Jadi mat jaizmun fasil setelah mat terdapat hamzah, bentuknya alif di lain kalimat. Inna Nah, kalau seperti ini tidak ada bacaannya. Karena ada sukun, tinggal ditekan saja hamzahnya, alifnya. Tade. Masih ada yang ingat bacaan apa? Qalqalah sughra. Panjang apa pendek? Panjang. Mat apa namanya? Mat tabi'i ialah fathah, diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, dhamma diikuti waw sukun. Seperti itu. Maka caranya baca ditekan dan diayun. Ini mat asli atau mat tabi'i. Kenapa kok diayun? Untuk mengukur pas cara membaca mat tabi'i tersebut. Nah, seperti itu. Tekan, ada kekuatan di situ. A'tadna sama nanti ro, karena ro ini tidak ngayun tapi harus ada tekanan. Seperti itu ya. Kemudian lil ka panjang apa pendek? Panjang. Namanya mat tabi'i. Mana huruf matnya, Ustaz? Harokat fathah panjang sama seperti fathah diikuti alif. Seperti itu. Jadi ini namanya mat tabi'i. Panjangnya 1 alif atau 2 rina, mat Tabi'i. salamat Tabi'i. la. Mat enggak kira-kira? Bukan. Loh, ini kan panjang, kenapa dibaca pendek? Nah, ini pentingnya nanti kita belajar. Ini nanti masuk pada gharib. Jadi salasila wa aghlalan wa sa'ira. Di sini lanya jika wasol, lanya dibaca pendek. Jika waqaf boleh sukun atau dibaca panjang 1 alif. Kalau berhenti salasil.
ya, atau salasila. Kalau lanjut wasol, salasila wa aghlalan wa sa'ira. La, mata apa? Tabi. Aimat. To. Tabi. Ro. Mat. Iwat. Apa yang dinamakan mat iwat tadi? Mat iwat ialah. Harokat fathah tanwin dibaca waqaf selain tak marbutah. Nah, seperti itu ya. Jadi harokat fathah tanwin, kemudian apa ya, dibaca waqaf selain tak marbutoh, namanya mat iwad. Jadi caranya baca wasa'iro, sama seperti di surat Al-Adiyat ya, wal 'adiyati dhabaha, dan seterusnya. Baik teman-teman sahabat Al-Qur'an yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan daripada mat iwad, yang mana tadi kita baca wasa'iron menjadi wasa'iro. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Baik teman-teman sahabat Al-Qur'an yang di rumah dan juga teman-teman yang ada di sini semuanya, kita lanjutkan pelajaran kita tentang mat. Alhamdulillah tadi mat iwad, sekarang sampai pada mat silah qasiroh dan mat silah tawilah. Jadi yang dinamakan mat silah yaitu setiap hu dan hi yang terletak di antara huruf hidup. Jadi kalau ada kalimat bentuknya seperti ini, hu ya atau hi yang terletak di antara huruf hidup. Coba perhatikan huruf sebelum hi ya atau sebelum hu. Hi ini ro-nya hidup. Setelah hi yang ini alifnya juga hidup. Maka hu atau hi yang di sini namanya mat silah. Jadi ada kalahnya mat silah itu qasiroh, ada kalahnya mat itu disebut dengan mat silah tawi. Sekarang yang dikatakan tadi ya, mat itu kan panjang. Silah itu artinya hubungan, ada hubungannya, ada keterkaitannya hak domir antara hu dan hi itu dengan kalimat sebelumnya. Itu kalau dilihat secara makna atau artinya. Sedangkan arti dari qasiroh itu artinya pendek. Berarti paling pendeknya mat kan cuma satu ayunan, satu alif. Jadi cara bacanya nanti innahu kana. Makanya yang dinamakan mat silah qasiroh yaitu mat silah yang setelahnya selain hamzah. Yang disebut mat silah qasiroh yaitu mat silah yang setelahnya selain hamzah. Adapun mat silah tawilah nih, setelahnya hu dan hi ya, yaitu setelahnya hu dan hi tersebut terdapat hamzah, bentuknya alif. Nah, jadi bisa dibedakan. Kalau seperti ini satu ayunan atau satu alif, huka, hiin, sudah jelas yang di atas mat silah qasiroh, yang bawah adalah mat silah tawilah. Bisa dipahami? Bisa. Pokoknya kalau setelah hu dan hi tidak ada hamzah ya, tidak ada hamzah, pasti mat silah qasiroh. Panjangnya 1a 2 harokat. Kalau setelah hu dan hi ada hamzah, bentuknya alif, pasti di situ juga tandanya ada coret panjangnya. Itu namanya mat silah tawilah. Itu artinya panjang, teman-teman. Kalau panjang berarti kan lebih panjang dari mat silah qasiroh. Di sini panjangnya mat silah tawilah adalah 2 alif atau 4 harokat. Bisa dipahami ya? Bahkan bisa lebih dari itu. Tapi sekarang biar seragam, biar bagus, jadi langsung saja kalau mat silah qasiroh
panjangnya 1 Mad silah tawilah panjangnya 2 alif. Kalau kita kembali lagi mad silah qasirah, pokoknya ya mad silah setelahnya kok selain hamzah atau tidak ada hamzah, pasti mad silah qasirah. Kalau setelahnya hu dan hi, setelahnya mad silah itu ada hamzah, bentuknya alif seperti ini. Alif ini adalah hamzah karena berharokat. Sedangkan alif tidak berharokat. Makanya di sini setelah mad silah terdapat hamzah bentuknya maka di situ namanya mad silah tawilah. Sekarang kita tentukan. Coba kita sekarang belajar di contohnya ini ya. Ini kita belajar ada di surat Al-Baqarah ayat 245. Coba tidur Ustaz. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu. Ya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Ya. Fayudha'ifahu lahu katsirah. Ya. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Sekarang kita bahas. Kira-kira ada mad silah qasirah atau mad silah tawilah? Apa dua-duanya? Dua-duanya. Coba kita cari hu dan hi. Nah, itu hu dan hi itu namanya hak dhamir. Ya, kata ganti. Di sini ada hu. Setelahnya ada hamzah tidak? Tidak. Maka kira-kira panjangnya berapa alif? 1 alif. Namanya mad silah Qasirah. mad silah qasirah. Jadi qasirah itu artinya pendek, tapi paling pendeknya mad cuma 1 alif atau 2 harokat. Sekarang kita juga lihat di sini ada hu lagi. Setelah hu ada hamzah, bentuknya Alif. namanya mad apa? Mad silah tawilah. mad silah tawilah. Maka panjangnya di sini 2 alif atau 4 harokat. seperti itu ya teman-teman ya. Bisa dipahami? Bisa. Pokoknya kalau kita berbicara mad silah, cari di situ hu dan hi, yaitu hak dhamir yang artinya kata ganti. Nih, hu dan hi. Kalau setelahnya terdapat hamzah, pasti mad silah tawi. Kalau setelahnya selain hamzah, maka mad silah qasirah. Yang qasirah cuma 1 alif. Yang mad silah tawilah itu 2 alif. Maka cara bacanya ini lagi. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Coba sekali lagi 1 2 3. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Maka hu di sini cuma cukup 1 ayunan saja. Hu, ya. Hu 1 alif. Begitupun yang ini 2 alif. Lahu hu ad'afan katsirah. Ustaz, kok nggak dibaca katsirata? Tadi kan ada pelajaran sebelumnya tadi ya, mad iwad. Katanya mengganti fathaten menjadi fathah, namanya mad
iwat. Itu kok dibaca katsiroh, enggak dibaca katsirota. Kita harus ingat yang dinamakan mat iwat apa tadi? Iyalah harokat fathah tanwin dibaca wakof selain tak marbutoh. Nah, di sini tak marbutoh. Walaupun harokatnya fathah tanwin dibaca wakof, tapi kan berupa ta, bukan berupa alif ya. Bukan berupa alif yang seperti contoh sebelumnya. Maka bukan mat iwat. Maka tetap dibaca katsiroh seperti itu. Jadi alhamdulillah pembahasan kita di sini sudah menyelesaikan mat iwad dan juga mat silah qasirah. Berikut juga mat silah tawilah. Insyaallah semua ini sudah selesai. Tapi coba Ustadz pengen tahu lagi beberapa bacaan yang ada di sini. Madzal bacaan ifa hakiki, dengung panjang. Zalladzi ada alif lam atau al. Di sini idhar qamariyah apa idgham syamsiyah? Idgham syamsiyah. Dzi mat tabi'i yuqa bacaan qalqalah sughra. Allah dibaca Allah ini lafaz Allah jatuh setelah harokat fathah atau dhammah dibaca tafkhim. Tafkhim itu artinya tebal. Allah panjang. Kalau panjang mat apa? Mat tabi'i. Qordon, ro-nya qor. Ini dibaca apa? Tafkhim. Ro yang dibaca tafkhim, ro fathah, tanwin, ro mati jatuh setelah harokat fathah, ya juga dibaca tafkhim begitu. Don ha idhar halqi dan seterusnya. Kemudian nanti pada mat silah qasirah, mat silah tawilah dan seterusnya. Terakhir turja'un. Aun mat apa? Mat arid disukun sebagaimana pelajaran yang sudah lalu. Baik teman-teman, alhamdulillah pembahasan mat silah qasirah dan mat silah tawilah sudah selesai. Insyaallah ini akan menjadi ilmu kita yang manfaat. Kita terus kaji Al-Quran dan menggunakan ilmu tajwid. Disesuaikan panjang pendeknya, insyaallah akan nikmat membaca Al-Quran. Baik, yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita bisa ketemu di kesempatan yang lain. Akhirul kalam, alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.